bentuk sertifikat ataukah surat keterangan lainnya. Ya beda dengan klien kami ini, paham KCS, Ibu Hasna CS apa semua, mereka mampu membuktikan bahwa dia adalah pemiliknya. Faktanya mereka memiliki SKP yang dikeluarkan oleh Pak Desa. Ya, yang dikeluarkan itu pada tahun 2017 kalau saya biasa di sana. Itu menjadi suatu fakta otentik bahwa ya klien saya ini paham KCS itu adalah pemilik. Kemudian bukan hanya itu, saksi-saksi juga dari warga desa Pitulua juga itu menyaksikan bahwa memang paham KCS itu telah mengolah sekian puluh tahun di sana lahan itu. Ya. Kemudian fakta yang lain menunjukkan bahwa mereka pemiliknya adalah mereka telah memiliki tanaman di dalamnya. Ada tanaman kemiri, ada tanaman cengkeh, kelapa dan lain-lain sebagainya. Itu menunjukkan bahwa mereka adalah pemiliknya. Jadi saya dukung Pak Desa kalau dia pandang bahwa tidak ada sengketa di sana dan Pak Desa mengakui bahwa apa yang dikeluarkan SKT itu adalah benar dan pahamkah CS itulah pemiliknya. Iya, benar itu tidak ada sengketa. Tapi kalau ada pihak-pihak lain yang mengklaim, maka pasti akan ada sengketa. Berarti kan ada kepemilikan di sana yang pada gilirannya harus dibuktikan secara otentik siapa sesungguhnya pemiliknya. Itu yang ada upaya dari pihak lain termasuk kelompok masyarakat untuk semacam mencoba mengambil alih kepemilikan lahan dimaksud dari pihak keluarga HAM KCS. Bagaimana sikap dari keluarga HAM KCS Pak? Iya. Kalau misalnya ada pihak-pihak lain yang ingin menguasai di sana, maka tetap akan kami bertahan sampai dalam waktu bagaimanapun. Iya, makanya bukti-bukti otentik kami sudah persiapkan. Bahkan kalau dia secara paksa juga mau mengambil lahan di sana, maka kami juga punya keluarga, kami juga punya masa. Dalam bentuk menginginkan konflik, pasti kan bisa untuk konflik untuk mempertahankan hak. Dalam agama juga menyatakan bahwa jalan pintas masuk ke surga kan mempertahankan hak, termasuk harta dan keluarga. Iya. Pak, ada pandangan dari pemerintah desa Pitulua bahwa lokasi yang disengketakan ini masih berstatus hak milik negara, dalam hal ini kawasan, sehingga mereka berpendapat bahwa ini tidak bisa dikelola secara pribadi, harus kelompok masyarakat. Itulah yang menjadi landasan mereka ingin mengambil alih lahan dimaksud. Pak, bagaimana tanggapannya ini? Iya, jadi saya belum pernah juga membahas regulasi bahwa kalau kawasan hutan lindung itu kalau kelompok boleh, kalau orang per orang tidak boleh. Itu pandangan yang keliru. Iya, justru kami tidak pernah mendengarkan bahwa kepemilikan lahan itu berkelompok. Yang jelasnya yang kami miliki itulah hak milik itu tidak ada per kelompok tapi orang per orang atau lembaga, iya, yang harus memiliki. Tapi kelompok itu kami tidak temukan, sehingga kami pandang bahwa keliru kalau misalnya tanah negara kelompok boleh mengolah, orang per orang tidak boleh, sehingga siapapun memiliki orang per orang harus dihilangkan haknya orang per orang, kemudian kelompok yang harus mengambil. Itu adalah tindakan yang keliru dan itu penyerobotan itu. Iya, tidak benar itu. Berapa luasannya? Ya, kalau misalnya kita lihat ini, luas tanah yang diberikan kuasa ke saya itu kurang lebih 40 hektar. Tapi yang diklaim mereka ini 40 hektar itu masuk dalam SKP, tetapi masih ada bagian di luar itu yang kurang 20 hektar yang memang tanpa surat itu mereka juga sudah olah. Jadi luasannya itu sampai kurang lebih 60 hektar yang dikuasai sekarang. Jadi hakul yakin Pak ya bahwa lokasi ini milik. Hakul yakin berdasarkan data yang kami lihat, yang kami amati, yang kami pelajari SKT, kemudian tanaman yang ada di dalam dan saksi-saksi masyarakat Pitulua juga banyak. Itu menunjukkan bahwa memang beliau ini HAM KCS yang memiliki tanah itu. Sementara pihak-pihak yang mengklaim sedikit pun tidak ada bukti-bukti yang dimiliki. Bahkan pada saat ditunjukkan di mana lokasinya, mereka juga tidak tahu di mana lokasinya, siapa batasnya di sana. Itu menunjukkan bahwa memang ada upaya melakukan penyerobotan. Dan kami duga bahwa mereka punya keinginan masuk di sana hanya karena perebutan, karena ada lahan tambang di sana yang menjanjikan. Iya, bisa kita buktikan Pak, bahwa orang sudah mendiami puluhan tahun di sana, justru itu mereka kasih keluar, sementara orang yang tidak jelas mau dimasukkan di dalam. Itu kejahatan itu. Dan hati-hati Pak Desa, saya ingin sampaikan, jangan sampai kami membolakan juga perkara ini, kami juga bisa langsung pidananya terkait menyangkut masalah penyerobotan dan memprovokasi masyarakatnya sendiri untuk bikin ribut Pak. Boleh, bisa kami balik nantinya pada gilirannya. Karena saya lihat ini, ya kita duga bahwa
ulah Pak Desa ini yang membuat pernyataan bahwa mau batalkan SKP kemudian masukkan kelompok lain di dalam, itu kan juga satu tindakan potensi yang ingin mengkonflikkan antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lainnya. Karena saya amati ini tidak ribut ini kalau tidak ada Pak Desa yang mau mencoba-coba mengutak-atik lagi apa yang dimiliki orang. Iya, SKT dimiliki dan mau cabut, kemudian mau bikin lagi SKT baru untuk kelompok masyarakat sosial. Pertanyaan saya, kelompok sosial yang mana itu yang ada? Iya, kita cari di mana-mana. Iya, yang mana ketua kelompok, yang mana kelompoknya kan nggak ada yang bertanggung jawab. Iya. Dan harapannya Pak terhadap pemerintah Desa Pitulua Pak selaku yang masih di bawah pemerintahan Desa Pitulua kawasan ini, Pak, harapan untuk bagaimana harapan dari kalau harapan kita dari Pak Desa Pitulua itu kan di sana lahan yang sangat luas. Kalau misalnya mereka mau berkebun di sana dalam konteks terkait menyangkut masalah hutan sosial untuk kebutuhan masyarakat, boleh masuk di sana dengan catatan jangan mengambil hak orang lain. Kan itu kan menjadi masalah. Tidak akan ribut di sana kalau bukan itu. Cuma karena kebetulan ini yang masuk SKT ini yang kita lihat ini karena potensi ada tambang di sana sehingga itu juga ada bincar di sana. Padahal ada banyak luasan yang bisa dilakukan di sana. Digarap, silakan saja. Iya. Terus Pak selanjutnya, ini kan di sana aktivitas dihentikan beberapa hari yang lalu dan sampai hari ini masih dihentikan. Sebentar wawancara Kak Dun. Kira-kira ketika mereka pihak perusahaan kembali untuk Wawancara melanjutkan kan dulu, aktivitas itu, nah tindakan apa kira-kira yang akan ditempuh oleh Wawancara Kak Dun. pihak selaku diberikan kuasa hukum dari pemilik lahan yakni HMKCS? Ya. Jadi kita kan sekarang melakukan penghentian kegiatan di sana. Nah, sampai kapan kami akan lakukan itu. Dan kami yakin bahwa kalau ada kelompok-kelompok lain lakukan upaya paksa untuk membuka itu tanpa ada komunikasi bagus dengan pihak klien kami yang kami pandang sebagai pemilik lahan di sana, maka kami akan tetap bertahan sekalipun mesti terjadi pertumpahan darah, minta maaf karena mempertahankan hak. Karena ingat, IUP yang diberikan kepada mereka itu hanya IUP dalam hal untuk mengelola di lahan pertambangan, dengan catatan di sana itu napasnya itu tidak boleh mengambil sembarang hak-hak orang lain, terkecuali memang kawasan yang memang dibebaskan yang tanpa ada milik oleh masyarakat, boleh silakan lakukan. Tetapi dalam konteks mereka ya ada hak-hak masyarakat di dalam, maka solusinya harus menyelesaikan itu apakah dalam bentuk jual beli misalnya atau dalam bentuk perjanjian-perjanjian lain dengan masyarakat. Ya kami juga sudah bicara dari Dirjen Minerba, kami juga sudah bicara dengan pihak aparat keamanan dari Mabes apa semua. Mereka membenarkan bahwa pemilik QP itu kan bukan pemilik lahan, dia hanya hisin, dia tidak memiliki lahan. Jadi pada saat ingin menggarap lahannya masyarakat, maka dia harus bicara baik-baik kepada masyarakat. Iya, apakah dalam bentuk dia ganti rugi atau dalam bentuk dia jual beli, tergantung apa kesepakatannya. Maka kami akan bertahan dalam bentuk apapun di sana. Iya, tidak boleh ada menggarap tanpa ada kesepakatan dari pihak klien kami. Jadi intinya ini Pak, ketika mereka mau melakukan dan melanjutkan aktivitas kembali yang sempat dihentikan, harus minta persetujuan pihak pemilik lahan, begitu Pak? Harus, wajib meminta persetujuan. Iya, kalau kita sudah setuju, sepakat apa yang menjadi komitmen, dibuat dalam janji secara tertulis, kita buatkan dalam bentuk akta notaris, baru kita jalan sama-sama. Tapi kalau belum ada kesepakatan, ya tidak boleh dilakukan itu. Ya tidak boleh, karena negara juga melindungi kami dalam hal untuk mempertahankan hak. Iya.